Raja. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini, dan Dia hadir untuk memberkati kita. Dia hadir untuk melawat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu siapkan hati kita. Tidak ada satu pertolongan yang terbaik di luar pada pribadi Yesus. Tidak ada sumber kekuatan yang sejati di luar pada Yesus. Pastikan engkau yang datang pagi hari ini dengan kelemahan, engkau pulang dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Engkau pastikan hari ini engkau datang dengan sakit penyakit, engkau pulang menerima kesembuhan, engkau pulang menerima mukjizat. Engkau hari ini engkau datang dengan jalan yang buntu, pastikan engkau pulang dari tempat ini surga terbuka. Kalau engkau hari ini engkau datang dalam pergumulan, dalam ketidakputusasaan, pastikan engkau hari ini engkau pulang membawa kepastian, engkau pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berjalannya pemerintahan beberapa menit ke depan, Tuhan, semua dalam pengawasan Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang meleset dari setiap pendengaran kami, dan biarlah tertanam di dalam setiap ladang hati kami, dan firman yang menggarap setiap hidup kami, dan berubah menjadi manusia-manusia baru dalam Kristus. Manusia yang tidak lagi terpola kepada dunia ini, tapi manusia yang terpola kepada kerajaan Allah. Kristus yang menjadi sentral dalam hidup setiap kami, Kristus yang menjadi pusat dalam setiap hidup kami. Karena Dialah Allah, karena Dialah Raja di atas segala raja. Kami sambut firman dengan sukacita dalam nama Yesus yang siap untuk sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Halo. Haleluya. Saudara bersukacita? Ya. Yuri tetap tenang aja sambil buat instrumennya. Bapak Ibu, saya harap tidak lama, buka Kolose pasal 3 ya, ayat 5 sampai pada ayat yang ke-17. Slide bisa ditayangkan. Bapak Ibu, sepanjang bulan ini saya cukup lelah karena mengalami kedukaan yang bergantian. Ya, habis kakak ipar dari kakak saya meninggal, ponakan saya meninggal, ipar saya meninggal, om saya meninggal, kemarin om dari ibu gembala meninggal. Wih, habis itu banyak yang kawin. Jadi kita bilang kita pilih datang orang mati. Kalau orang kawin biar dia dong urus orang masih hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu memang cukup melelahkan, tapi Bapak Ibu seperti pujian tadi, kita ini rapuh. Kita ini kalau mau lihat diri kita ini nggak kuat. Kita ini terbatas. Yang tidak terbatas itu siapa? Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kekuatannya. Kalau manusia terkadang mengeluh, ya, kalau lelah, ini naik, itu naik, semua naik. Ya. Tapi Tuhan di dalam kemaha kesabarannya, Dia tidak pernah mengeluh. Membayangkan kalau urus di Indonesia ini ada jutaan triliun orang, satu enjo yang kurang ajar, orang baru 2 orang yang nakal, atau orang pe anak-anak, asam urat senai, gula senai, diabetes senai. Bapak bisa bayangkan Tuhan itu sungguh tak terbatas. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu hari ini saya mau sharing tentang identitas kita di dalam Kristus atau sebagai warga kerajaan Allah. Saudara harus tahu, kita ini ada di bumi, betul, identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, kita ini adalah anggota kerajaan Allah. Itu sebabnya di dalam iman kita kalau ditanya, kalau satu kelak nanti ngana mati, ngana mau kemana? Semua orang pasti yakin kemana? Ke surga. Nah, hari ini kita sama-sama belajar ayat ini, baca bersama-sama ayat ini. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-17. Bapak Ibu lihat di slide atau di Alkitab Bapak Ibu sendiri. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala apa? yang duniawi, yaitu apa? cabulan, Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Keserakahan,
yang sama dengan apa? Ayat 6. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang apa? Durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, fitnah, dan apa? Ayat 8. Jangan lagi apa? Mendustai. Ayat 8. Ulang ya, 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling apa? Karena kamu telah apa? Manusia lama serta apa? Ayat 10. Dan manusia baru yang terus menerus dibarui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut apa? Gambar kaliknya. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang apa? Orang Yahudi, orang bersunat, orang barbar, atau orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13. Seorang terhadap yang lain, dan apa? Sama seperti telah mengampuni kamu. Kamu apa? Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Sebagai pengikat yang apa? Dan apa? Ayat 15. Kristus apa? Memerintah dalam hatimu. Karena apa? Dipanggil menjadi apa? Dan bersyukur. Ayat 16. Dia segala kekayaannya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan apa? Menyanyikan dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan apa? ucap syukur Karena Allah. hatimu. Ayat 17 lebih kuat. 1, 2, 3. Dan segala Sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil apa? Oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, status kita adalah manusia baru. Apa artinya manusia baru? Lahir baru. Apa artinya manusia baru? Ciptaan baru. Apa artinya manusia baru? Manusia baru artinya apa? Hidup kita telah didiami oleh Allah di dalam hidup kita. Amin. Manusia baru artinya apa? Hidup kita tidak lagi terpola pada dunia, tapi terpola pada kerajaan Allah. Itu sebabnya ada perbedaan antara orang yang baru dengan yang lama. Baju baru sama baju lama beda nggak? Beda. Apa bedanya? Warna. Apalagi model. Yang pastinya bau. Betul nggak? Kalau yang lama baunya apa? Bau keringat, bau panu, bau apa lagi? asam, Bau kotoran, bau apa lagi? Bau permusuhan, bau apa lagi? Bau kekacauan. Tapi baju baru, baunya apa? Harum. Apa lagi? Keindahan. rapi, Ya. Apa? Bersinar. Ya. Demikian hidup kita. Hidup kita kalau baru itu orang lihat itu menyenangkan, betul? Saudara kalau lihat orang pakai baju baru pasti Bapak Ibu senang kan? Aduh, sepatu baru ya. Kenapa Bapak Ibu tahu dia sepatu baru? Satu, belum pernah tersentuh oleh debu tanah. Betul nggak?
Ketika Bapak Ibu lihat orang pakai baju sesuatu yang baru kelihatan, Bapak bilang, aduh baru ya bajunya. Kenapa Bapak Ibu bisa tahu? Karena dia belum pernah apa? Pakai. Sama, waktu Bapak Ibu bilang begini, puji Tuhan, suami saya hari ini kok berbeda. Itu yang namanya baru. Berarti sesuatu yang dia belum pernah lakukan, dia bisa lakukan. Kita hanya bisa dikatakan menjadi baru, kita hanya bisa dikatakan bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan ketika kita ada di dalam Kristus. Nah, apa itu baru? Israel coba klik di ayat 10. Coba di ayat 10, ayat 11, ayat 10, ayat 10. Di ayat 10 Bapak Ibu perhatikan, kita baca sama-sama di ayat 10. Hilang itu warnanya. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 10 yang punya Alkitab, dikatakan begini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Diperbarui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat 11, dalam hal inilah tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, orang skit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, artinya manusia baru itu apa? Orang yang ada di dalam Kristus yang semakin hari diperbarui. Bahasa kerennya apa? Punya kemajuan. Amin. Ada perubahan, ada peningkatan. Ya. Saya rindukan bahwa tidak semua jemaat hanya sekedar ya datang duduk, tapi saya juga rindu semua jemaat juga bisa mengambil dalam bagian pelayanan. Ya, kenapa? Karena rahasia melayani, semua orang pasti nanti akan menerima sebuah mahkota kehidupan dalam kerajaan Bapa. Ya. Bapak Ibu jangan remehkan melayani cuma anak jemput tamu. Bapak Ibu jangan remehkan melayani hanya tamborin multimedia. Semua di mata Tuhan. Di ayat 17 dikatakan tadi, kalau kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga dipermuliakan. Makanya Bapak Ibu kalau melayani, aduh kita cuma doa, aduh kita cuma doa syafaat, aduh kita cuma worship leader, aduh kita cuma singers. Tidak ada yang berbeda. Artinya upah yang berbeda, semua sama. Sebagai manusia baru dikatakan diperbaharui. Apa yang memperbaharui kita? Siapa yang memperbaharui kita? Atau dalam bahasa Indonesia yang sederhana dikatakan apa? Bukan memperbaharui, tapi diperbaiki. Saudara, makanya tadi kita bernyanyi lagu. Kita ini rapuh, kita ini terbatas. Ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya mencapai pengetahuan yang sesuai dengan gambar Khaliknya. Maksudnya apa? Sesuai dengan gambar Kristus. Saya selalu memotivasi diri saya. Siapapun yang bergelar doktor, profesor, MTH di dunia ini, kalau dia mengajarkan sesuatu di luar daripada Kristus, saya tidak akan percaya. Kenapa? Karena saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang Allah hembuskan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul sekalipun dalam keterbatasan, mereka menulis tanpa ada kesalahan. Makanya kalau kita belajar di dalam ilmu teologi tentang Alkitab, namanya inerensi Alkitab. Allah menghembuskan. Waktu Rasul Paulus menulis, dia tidak sekedar menulis dari pengetahuan pikirannya, asumsinya, tapi dia diawasi, dituntun oleh siapa? Oleh Allah Roh Kudus. Saudara, kita ini ada di zaman media sosial, kita ada di zaman digital.
Bapak Ibu jangan sembarangan mengkonsumsi ajaran-ajaran yang sedang di-upload, yang sedang ditawarkan kepada Bapak Ibu. Saya amat percaya kalau Bapak Ibu mencapai sebuah pengetahuan yang sempurna dalam Kristus, apapun ajaran yang sedang beredar tidak akan menggeserkan imanmu dalam Kristus. Orang sekarang memperdebatkan, oh Yesus disalibkan bukan rencana Bapa. Yesus disalibkan karena keinginan iblis. Banyak orang nggak paham. Kalau kita bicara Yesus Kristus, kita tidak bicara Allahnya, tapi kemanusiaan yang sempurna. Kemanusiaan yang sempurna ini menjadi persembahan untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi di dalam Kristus Yesus ada kealahan berdiam. Saudara boleh saja lihat ajaran-ajaran di luar sana terlalu murahan, gampangan. Jangan Bapak Ibu hanya melihat, oh gereja kita masih kecil, jemaat kita. Bukan karena jemaat kita sedikit. Kualitas pengajaran yang sehat tidak ditentukan dari jemaat yang banyak, tapi ditentukan dari mana iman kita dibangun. Orang berkuar-kuar, oh perpuluhan nggak boleh, buah sulung nggak boleh. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kalau kita bicara buah sulung, Habel dengan Kain, kenapa buah sulungnya Habel itu diindahkan Tuhan daripada Kain? Kenapa? Karena Kain pakai matematika manusia. Kalau saya kasih buah sulung, saya untung, saya rugi. Kalau saya kasih buah sulung gembala, untung gembala melimpah, saya rugi. Bapak Ibu boleh saja ikutin arahan manusia, tapi saya mau bilang, semua persembahan dalam perjanjian lama memang bersimbol kepada Kristus. Tapi sekarang Yesus sudah genapi. Lalu persembahan perpuluhan, buah sulung apa buat kita? Yang pertama, Yesus genapi di atas persembahan sekarang itu jadi syukur kita kepada Tuhan. Amin. Alkitab bilang uji, Tuhan bilang uji saya. Bukan pendeta Demeli yang bilang uji Pak Gembala. Tuhan bilang kalau engkau taat setia uji. Apa yang Tuhan berkati? Kesehatanmu Tuhan berkati. Apa yang Tuhan berkati? Usahamu diberkati. Saya mau bilang Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu tidak taat, harus memberi 1/10 buah sulung gereja ini. Gereja ini tidak punya alasan tutup karena pemberian Bapak Ibu. Tuhan selalu membela setiap pekerjaannya. Kalau hari ini Tuhan tidak membela, nabi-nabi, generasi nabi-nabi hilang, imam-imam hilang, rasul-rasul hilang, gereja tidak akan ada lagi di bumi. Saya tidak hidup dari 1/10, saya tidak hidup dari buah sulung, tapi semua yang Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu beri, itu kita pakai untuk pelayanan. Saya bisa menyaksikan Bapak Ibu, kita cicil mobil gereja kita itu 4,3. Kalau kita hitung-hitungan, maaf kata, minus. Tapi saya percaya Tuhan bekerja di saat ada minus. Tuhan bekerja di saat ada apa? Kemustahilan. Tuhan tidak akan melimpahkan berkatnya kalau tidak ada kekurangan. Tuhan tidak akan menyembuhkan sakit penyakitmu kalau engkau tidak sakit. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan ingin menyatakan kuasa. Manusia baru dikatakan diperbarui. Siapa yang memperbarui? Firman yang Bapak Ibu baca. Diperbarui setiap hari. Diubah cara berpikirmu, diubah cara berkata-katamu, diubah cara berpakaianmu, diubah cara bertingkah lakumu. Itulah manusia baru. Baru bukan berarti oh rambut kita baru. Baru bukan berarti oh baju kita baru. Baru di dalam Kristus adalah di mana Kristus memperbarui hidup kita dari hari lepas hari.
Terus setiap hari saya melihat bagaimana Tuhan memperbaharui, membawa kehidupan kami, keluarga terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, dan tidak mengalami kemunduran. Bapak Ibu coba evaluasi sekarang. Saudara, Bapak Ibu benar-benar hari ini adalah benar-benar Bapak Ibu menyatakan, mengakui bahwa saya ini manusia baru. Bapak Ibu boleh evaluasi diri. Ada kemajuan di dalam hidup atau kemunduran? Tuhan, terkadang banyak orang Kristen menunggu. Bapak Ibu, waktu Tuhan tidak bisa diulang. Waktu Tuhan tidak bisa diputar kembali. Tuhan selalu berbicara, Tuhan selalu bergerak ke depan dan tidak akan mundur. Yang selalu tinggal di belakang kita bukan manusia baru, tapi manusia lama kita. Kita disakiti, kita difitnah, kita dicurangi, kita ditipu, semua. Tapi manusia baru itu selalu berjalan ke depan. Itu sebabnya di ayat 10 dan 11 dikatakan apa? Manusia baru itu diperbarui setiap hari. Saya bangun di Bali, waktu saya lihat kota Bali, jujur, mungkin orang-orang yang belum pernah datang ke Bali, mereka bilang, oh Bali itu indah. Bagi saya Bali penuh dengan dosa. Waktu saya datang di Bali, tiba-tiba saya sakit, mata saya sakit, saya batuk. Tapi Tuhan sedang bicara. Keadaan yang kamu alami, seperti itulah keadaan kota Bali. Saudara pernah tidak terpikir atas kota Bitung ini? Mungkin saudara cuma bilang begini, ya saya bersyukur saya tinggal di kota Bitung. Kita baru saja mendengar panah-panah wayar terjadi mana-mana. Sebenarnya Tuhan lagi membuka mata kita, bahwa kita ada di kota yang tidak baik-baik saja. Kita ada di kota yang tidak aman-aman saja, tapi harus waspada. Siapa tugasnya? Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya. Bisa saja saudara punya saudara itu terlibat panah wayar. Bisa saja saudara punya teman, anak dari teman terlibat dalam panah wayar. Bagaimana Bapak Ibu sebagai status sebagai manusia baru itu bisa berdampak atas kota, bisa berdampak atas keluarga kita. Apa yang orang bisa lihat dari kehidupan kita bahwa kita adalah manusia baru? Dari perbuatanmu, dari tutur katamu, dari sikap hidupmu. Saya ketemu dengan beberapa perempuan di hotel, dengan cowok-cowok di Bali, dan kita sedang berbincang dengan mereka. Dan mereka bilang, Pak gimana di Bali? Saya ingin sekali tinggal lama di Bali. Tapi di Bali memang lumayan biaya hidup cukup mahal. Karena daerah wisata. Saya diberi kesempatan untuk melayani di satu gereja, dan saya memberikan dorongan, membakar semangat mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi jemaat-jemaat yang tidak sekedar datang duduk diam, tapi mereka menjadi jemaat yang punya api, yang bisa membakar orang-orang yang belum diubah menjadi manusia baru. Saudara, kehidupanmu bisa menjadi api Tuhan, membakar semangat orang, bisa membangkitkan semangat orang. Saudara bisa membuat sebuah pertanyaan di dalam diri. Apa kehidupan kita selama ini membakar semangat orang? Atau membakar orang semakin dia semakin giat dalam melakukan dosa? Manusia baru yang dikatakan diperbarui setiap hari terus menerus, supaya diubah, supaya Bapak Ibu memiliki pengetahuan. Sebenarnya Bapak Ibu, apa sih tujuan Bapak Ibu memiliki pengetahuan? Pengetahuan Tuhan. Apa tujuan Bapak Ibu memiliki pengetahuan Tuhan, firman Tuhan? Coba Israel buka di Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat apa? Manakah kehendak Allah, apa yang baik,
apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang satu, pengetahuan Tuhan, firman yang Bapak Ibu terima. Yang pertama harus mengubah hidup kita. Marah yang berhari-hari itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Kalau bukan tidak, maka ubah. Benci dengan orang, apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Kalau tidak, harus ubah. Benci kepada orang lain, kalau itu bukan kehendak Allah, harus ubah. Makanya dikatakan pengetahuan itu ya mengubah kita supaya kita apa? Mengenal kehendak Allah. Membawa orang kepada di hadirat Tuhan kehendak Allah atau bukan? Membawa jiwa-jiwa untuk bertobat itu kehendak Allah atau bukan? Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh penghuni surga bertepuk tangan. Kalau penghuni surga bisa bertepuk tangan, apakah Allah hanya berdiam diri dan diam saja? Tentu dia bergirang, karena ada anak-anak yang hilang kembali ke rumahnya. Saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu punya anak yang hilang bertahun-tahun. Lalu Bapak Ibu temukan apa yang Bapak Ibu alami. Tentu Bapak Ibu punya sukacita yang tidak bisa dilukiskan. Demikian Tuhan. Apa yang membuat manusia hilang dan menjadi manusia lama? Dosa. Dosa itu kelihatannya enak. Saudara, orang bisa ke Bali, hotel murah-murah. Saudara bisa pilih. Ada orang datang bilang ke saya, Pak, ada hotel cuma 50.000. Tapi hotel itu dipakai untuk melakukan transaksi dosa. Hanya berapa jam mereka keluar, Dan kita tidak bisa melihat di situ ada anak Tuhan atau tidak. Banyak orang datang di Bali. Orang bisa lewat di Jawa pakai bis, naik kapal feri. Yang bisa membedakan Bapak Ibu, saya pas mau pulang di atas bandara Bali, kita ditipu sama orang. Beberapa teman bilang, marah dong Pak. Satu, kalau hari itu saya persoalkan, pertama, kami akan tertinggal ulang di Bali. Yang kedua, Tuhan cuma bilang belajar mengampuni. Yang kedua, belajar untuk hati-hati, jangan ceroboh. Kita diturunkan di bandara yang internasional, sebetulnya kita naiknya harus domestik. Sebetulnya kita berjalan kaki hanya 5 menit, tapi disuruh bayar 100.000, 150.000. Bapak Ibu lihat, Tuhan bicara waktu saya lagi di mobil. Demi untuk perut, dia bisa menipu orang 150.000. Dia nggak berpikir bahwa ada konsekuensi yang dia akan terima. Karena saking sepinya dia bisa menipu orang. Saudara bisa lihat, coba kita bisa review kembali kehidupan kita. Bukankah kita dulu sebelum menjadi manusia baru, kita bisa melakukan, menghalalkan banyak cara? Apakah itu kehendak Allah? Kehendak Allah itu semua yang terbaik. Amin. Yang terbaik apa? Ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, itu adalah sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau saudara celaka, yang salah Tuhan atau diri kita? Diri kita. Siapa suruh? Tuhan bilang kilometernya 60, ngana bagai 100. Pindah alam ngana. Ya kan? Lampu merah kita terobos. Salah siapa? Diri kita. Betul enggak? Tuhan bilang darah tinggi jangan makan daging, ngana pakai daging jadi apa? Tambah tinggi. Jadi kalau ngana pulang ke rumah Bapak lebih cepat, yang celaka nabi mulu sendiri. Makanya saya belajar Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, Allah bilang, Adam dan Hawa dengar, buah di taman Eden ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah jangankan makan, raba pegang pun tidak boleh. Dia cerita begini kok. Tuhan bilang begini, Demeli, kamu sudah ada istri. Kalau istri orang, jangan ngana pegang, ngana raba, lain cerita. Betul lah? Kalau ngana suraba istri orang, oh, selain itu.
Ya, apalagi coba kucet sayang. So panggil papi, mimi, pipi. Itu DP bahasa sederhana, ya kan? Terkadang dalam hidup ini ada larangan. Bapak Ibu naik motor, ada tanda-tanda kan? P terus di garis merah X, artinya apa? Dilarang parkir. Betul nggak? Ada lagi bikin apa jalan begini, bengkok-bengkok begini. Tikungan. Apa artinya itu? Tikungan. Ya, tikungan. Kalau Bapak Ibu yang bawa motor bagi 60-100 pindah alam. Saya dulu belajar jadi drive Gojek. Dia bilang begini, Pak, kalau masuk lorong normalnya berapa? Saya bilang 40, salah Pak, 20. Om Coks, Onal Mayau, Yudi, kalau mau masuk lorong sekarang meterannya berapa? Ya, kalau mau bahagia di atas 40, anak-anak keluar, anjing keluar, antara dua, mau yang korban atau anjing orang korban. Salah siapa? Bagaimana supaya Bapak Ibu manusia lama kita tidak lagi hidup di dalam hidup kita? Ingat bahwa kita dalam Kristus menjadi Israel. Baca 2 Korintus 5 ayat 17. Buka 2 Korintus 5 ayat 17. Cepat, multimedia itu bukan mesti cepat, gerakannya mesti militer. 17. 2 Korintus bukan 2 Samuel. Satu, dua, tiga. Jadi belum sepakat ini. 1, 2, 3. Yang dibilang kata di situ siapa? Bapak Ibu ini siapa atau kiapa? Siapa? Siapa saja yang ada di dalam Kristus dikatakan apa? Kita adalah apa yang diciptakan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang diciptakan Tuhan dalam hidup kita? Kehidupan yang baik. Pola hidup kita. Apalagi perkataan Kita. ya, perkataan yang masih keluar ya. Taman Tandurusa, taman binatang. Itu yang Tuhan ubah. Ya kan? Yang dulu sapi, kerbau keluar berubah. Ya, berubah. Memang banyak juga orang bilang biasa rumah tangga kalau pertama kali orang nikah itu semua manis, betul? Kenapa manis? Karena masih banyak madu. Mau coba 2 tahun, 3 tahun tinggalnya apa? Semua. Tapi Bapak Ibu, kita yang menjadi manusia baru, kita mesti belajar apa? Ya, belajar sabar. Mesti sabar. Dalam ya, habis berasa suami ngebut toki di belakang. Dulu saya ingat Ibu Gembala, kalau saya ngebut, kita pedaging ini kita jaga cek di kaca, jangan so hilang, dia cubit. Memang ukur tobat. Tapi Bapak Ibu terkadang orang yang bawa itu tidak rasa, tapi yang bangunceng itu 2, maut atau ginjal. Betul nggak? Bapak Ibu yang digonceng itu pikir cuma 2, kalau bukan mati itu ginjal. Dari situ saya mulai belajar. Satu waktu saya bawa ipar saya ke Makalisung lagi hamil tua. Saya bikin dari Maumbi sampai ke Makalisung cuma 30 menit. Ibu itu bilang begini, saya ikut dengan ipar gembala, hampir saya keguguran. Terkadang Bapak Ibu, menurut kita itu baik,
tapi menurut orang itu membahayakan. Betul nggak? Jadi bagaimana yang terbaik? Sama-sama harus rasakan baik. Ya. Dalam hidup ini harus sama-sama menikmati. Bagaimana Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengalahkan manusia lama dan Bapak Ibu menghidupkan manusia baru? Israel, buka ayat 14 dan 15, Kolose tadi. Kolose 3 ayat 12, 13 dan 14. Kita baca bersama-sama ayat ini. Oh, sorry. Di ayat 5 dan 9, ayat 5 dan 9. 5 sampai 9, ayat 5. Oke, baca sama-sama 1 2 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu apa? Segala sesuatu yang apa artinya dimatikan? Dihilangkan, dilenyapkan. Apa lagi? Dimatikan. Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang berjuang kanker stadium 4? Pernah Bapak Ibu punya teman? Apa perjuangan dia? Dia ingin mematikan segala virus yang sedang merambat kepada setiap organ tubuh. Supaya apa? Supaya dia sehat. Betul? Saudara, demikian hidup kita manusia lama ini. Kalau Bapak Ibu terus biarkan, yang merambat bukan pada dirimu, pada istrimu, kepada anakmu, kepada orang lain. Apa yang harus dimatikan? Yang duniawi itu apa? Percabulan. Percabulan definisinya 2. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu makan yang bukan makanan, itu adalah cabul. Apa artinya cabul? Menjijikan. Saudara tinggi makan daging, sehat atau tambah sakit? Saudara diabetes makan manis-manis, tambah sehat tambah sakit? Makanya Bapak Ibu, kata percabulan ini definisinya tidak selalu otaknya seks. Ada agama yang memperbolehkan menikah di bawah umur, bahkan 6 tahun, 9 tahun. Ada agama tertentu mengizinkan kita boleh menikah 6 sampai 9 tahun. Melanggar apa pasalnya? Sangat melanggar. Bapak Ibu boleh lihat ada berita-berita aki-aki perkosa anak di bawah umur. Bapak Ibu boleh melihat di situ. Kenapa? Mereka hidup di luar Kristus. Mereka melakukan sesuatu sesuka hatinya, semau-maunya. Bapak Ibu boleh lihat di kota-kota besar, hal-hal cabul itu sudah biasa. Cabul itu bukan hanya melakukan anak di bawah umur. Termasuk di kota kita ini, tingkat apa paling tinggi? Perselingkuhan. Termasuk di kota ini, perceraian paling tertinggi. Berapa hari yang lalu ada orang menemukan bayi yang baru lahirkan, dibuang, ditaruh di satu dus. Bapak Ibu tahu enggak, 1 bulan anak itu sudah terbentuk di dalam janin. Itu sudah disebut manusia. Saudara boleh berupaya menggugurkan dengan pil obat, itu adalah dosa. Yang saya heran, banyak orang Kristen ketika anaknya hamil luar nikah diupayakan digugurkan. Bapak Ibu tahu enggak, dosa pembunuhan itu seperti Kain membunuh Habel. Tuhan akan kejar orang. Saudara akan menjadi orang mengembara di bumi karena Tuhan akan tuntut. Darahnya akan berteriak di tanah. Bapak Ibu lihat, orang yang bunuh terus lari, itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia tidak akan hidup dalam ketenangan. Dia hidup di dalam kekacauan. Apalagi di ayat 9, semuanya itu mendatangkan murka seorang orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal demikian, hidup di dalamnya. Tapi sekarang apa? Buanglah.
Belajar setiap hari kata buang. Itu adalah upaya kita. Oh, ternyata kata-kata saya salah. Saya harus buang kata-kata saya yang salah. Saya harus belajar kata-kata saya yang benar itu seperti apa. Kalau manggil istri saya yang benar itu seperti apa. Ya. Manggil suami saya yang paling benar seperti apa. Manggil orang tua yang paling benar, yang baik seperti apa. Saya lihat zaman sekarang, anak-anak itu terkadang dia lebih jadi orang tua jadi anak. Coba lihat, dia minta uang jajan, dia jajan. Kalau enggak, saya nggak akan sekolah, dia ancam orang tuanya. Betul nggak? Coba Bapak Ibu perhatikan anak-anak zaman 60 ke atas. Jangankan minta uang, lewat pun itu dengan sopan. Oh, zaman sekarang debu disapu. Ini melambangkan bahwa kita bukan manusia baru. Tadi saya ngomong sama Ibu Luce, lagi dalam perjalanan dia bilang gini, aduh kita oma DP umur sekian meninggal sampai umur 90 lebih. Bapak Ibu tahu kenapa orang itu umurnya panjang? Kenapa orang-orang zaman dulu umurnya panjang? Pertama, kuat berdoa, apa lagi? Bapak Ibu kenapa? Hah? Apa? Sabar. Apa lagi? Makanan sampai sekarang. Makanan. Bapak Ibu tahu enggak, orang-orang tua dulu obatnya tidak steril seperti kita sekarang. Kalau mau bilang berpatokan pada makanan, Bapak Ibu, oma saya dulu ambil petik sayur dari kebun, enggak cuci terlalu bersih, langsung dia isi, dia makan. Apa yang membuat orang umur panjang? Dia hormati orang tuanya. Bapak Ibu lihat orang tua dulu, dia dipukul sampai berdarah-darah. Dia tidak tahu benci, dendam kepada orang tua. Alkitab bilang, kalau engkau hormati ayah dan ibumu, lanjut usiamu, umur panjang, dan diberkati. Iya, saya lihat Bapak Ibu, mama saya itu, opak saya itu pukul, cuman gara-gara pakai celana di atas lutut, dipukul sampai berdarah. Tahu enggak, mama saya enggak merajuk, enggak marah. Dia datang, dia sediain makanan opa saya, dia sediain semua. Coba zaman sekarang, berani suami-suami pulang enggak bawa doi. Apalagi ini semulai bunyi ber, derita semakin bertambah. Bukan hanya cookies, sepatu baru, jemaat sefirnya tidak ada, istri-istri sini yang tidak ada, nyandak mengaku semua. Di mana dong? Kita mau survei nanti bulan November untuk toko 35.000. Apakah masih ada stok-stok? Oke, saya dengan Ibu Gembala ke salon. Salon bilang begini, Bu, ini rambut sudah banyak rontok. Bu Gembala bilang, iya, soalnya orang gembala banyak pikiran. Pikiran siapa? Pikir jemaat. Dia bilang, Bu, ini loh Bu, ini dia punya obat. Ibu setiap harus tetes supaya rambutnya nggak rontok. Pas keluar kita bilang, Pak Ibu Gembala, bukan main gara-gara napi kepala hampir 1,5 juta. Maksudnya begini, betapa berharganya setiap tumbuhan-tumbuhan. Mesti jaga. Cuma hanya itu. Dia bilang, Bu, supaya nggak lihat dia putih, tambah dia warna. Mesti pirang pada dia. Kalau dia titip satu pesan pak kita, Ibu Gembala, Bu, ini warna akan luntur, jadi balik 3 bulan sekali, sama dengan ganti oli oto. Setiap kali kita ganti, mekaniknya bilang, Pak, oli ini hanya batas 3 bulan. 3 bulan boleh balik kembali. Sama harga dengan kepala. Dan waktu dengan Ibu Gembala masuk, itu salon masih murah. Sampai di sana di petawaran tambah kuku, tambah alis. Suami-suami kalau belum jadi manusia baru, kamu akan jadi manusia harimau, manusia lama. Saya yakin istri-istri yang tadinya alis rapi, tapi dari atas pulang.
Tapi saya belajar untuk jadi manusia baru. Kita bilang biar kita istri mau jadi cantik bukan for laki-laki lain, for kita. Dengar itu suami-suami. Pulang dari sini sisihkan. Mas suami-suami dalam hati persetan dengan. Saudara belajar buang. Saya berpikir hari ini. Ketika Ibu Gembala bilang begini, angsuran mobil kita belum bayar, angsuran pegadaian belum bayar, angsuran wifi belum bayar. Kita bilang makan lebih utama daripada wifi. Saudara buang. Jangan saudara cuma gara-gara angsuran. Besok orang puasa, nganapi isi langsung makammu, sama lambung kamu. Saudara pikirkan yang terbaik. Jangan cuma gara utang, akhirnya menderita. Israel buka ayat 12-14. Ya, 12-14. Cepat 12-14. 1, 2, 3 kita baca. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang apa? Dikuduskan dan manusia baru adalah orang-orang pilih. Artinya apa? Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu spesial. Katakan di sini di ayatnya dikatakan dikuduskan. Tahu enggak artinya dikuduskan? Dipisahkan. Kamu dibedakan dari dunia ini. Ya. Dan dikatakan apa? Tidak hanya dikuduskan, tapi apa? Dikasihi. Dengar baik. Engkau yang dipilih setiap tetesan air matamu. Jangan pikir Tuhan tidak nangis. Tuhan nangis. Jangan pikir bahwa kesusahanmu, penderitaanmu Tuhan yang tertawa. Tuhan rasakan, Tuhan tahu. Itu sebabnya Dia menjadi manusia, supaya apa yang kita alami Dia alami. Banyak orang berpikir, doa Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir Tuhan kita selalu berdoa, tapi apa? Tidak ada jawaban. Ingat, jawaban itu waktu Tuhan, bukan waktumu. Pertolongan Tuhan menurutmu mungkin terlambat. Pertolongan Tuhan mungkin menurut kita Tuhan tidak perhatikan. Tapi kalau waktu Tuhan, itu yang terbaik. Saudara, Alkitab bilang di dalam kitab Yesaya, Tuhan akan mengubah keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya begini, apa yang pernah Bapak Ibu harapkan, itu Tuhan nyatakan dalam waktunya Tuhan. Saya renungkan perjalanan iman saya, pelayanan. Saya tidak sekedar khotbahkan, tapi saya sedang berjalan. Bukan saya di depan, tapi Tuhan di depan. Tuhan yang menyertai. Dia berjalan. Waktu kami ke Bali, istri saya bilang begini, kayaknya kita harus batal. Karena informasi dari pemerintah, di bulan ini cuaca yang tidak baik. Bapak Ibu tahu, kita transit ke Makassar sampai Bali. Semua kita landing dengan cara yang terbaik. Sampai kita turun Manado, awan-awan begitu tebal sekali. Kita kayak lagi menghadapi badai. Tapi pilotnya mendarat di Bandara Samratulangi. Semua yang terbaik. Saya ingat ayat ini, bahwa mungkin saja di dalam pesawat itu ada orang yang tidak seperti saya. Tapi Alkitab bilang apa? Engkau adalah pilihan Tuhan. Saudara, bule di sebelah kiri, mereka ketawa-ketawa. Mereka ketika pesawat guncang, saya buka tablet saya, istri saya tidur di samping saya. Saya baca Alkitab. Bukan seorohani. Saya baca Alkitab. Ada seorang anak dari Amuran, dia lihat bapak ini siapa? Pendeta bukan, wajahnya berewokan begini. Baca cerita kaki dia culik kita hari ini di pesawat. Saya baca Alkitab. Saya renungkan dalam perjalanan. Bapak Ibu tahu nggak, pesawat itu apa sih kekuatan? Rapuh. Bayangkan cuman awan, kita digoncangkan begitu kuat. Alkitab bilang hidup kita selangkah saja hanya mau. Tapi ingat, kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Waktu Abraham berdoa untuk kota Sodom dan Gomora, dia bilang, Tuhan, kalau seandainya 50 orang benar di sini, apakah Tuhan akan musnahkan kota ini? Sampai terakhir berapa orang? Kalau Tuhan hanya temukan 5 orang,
apakah Tuhan akan musnahkan? Sama Tuhan bicara waktu itu. Mungkin kalau Tuhan temukan hanya ada 3-4 orang di pesawat itu, apakah Tuhan akan datangkan musibah? Jawaban yang sama, Tuhan tidak akan melakukan. Kenapa? Karena ada orang-orang kesayangannya ada dalam pesawat itu. Karena ada orang-orang pilihan ada dalam pesawat itu. Bapak Ibu tahu, kalau orang itu klik Israel, tuh. Orang-orang pilihan Tuhan seperti apa karakternya, dikatakan apa? Kenakanlah apa? Kasih. Kedua apa? Kemurahan. Orang yang murah hati, mau ditegur, mau dinasihati, mau ditegur, mau diperbaiki, itu orang murah hati. Saudara, saya terkadang saya bilang sama istri saya, kalau istri saya tegur saya, terkadang pendeta saya itu nggak ada. Tapi disitulah saya belajar jadi hamba. Hamba Tuhan itu bukannya pandai ngomong dari mimbar. Kamu berani nggak dikoreksi orang? Kamu berani nggak ditegur orang? Kamu berani nggak dinasihatin orang? Paulus, Yesus itu ditantang oleh banyak orang. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak membuat kualifikasi, Yesus tidak membuat perbaikan segala macam pembenaran diri. Tapi Yesus terus memberitakan Injil. Murah hati. Apalagi kerendahan hati, rendah hati. Saya jujur Bapak Ibu, orang manusia ini harus tahu, kadang kita ini jadi orang yang tinggi hati. Nggak usah punya kendaraan motor oto. Terkadang orang pakai sepatu baru saja, orang bebajalan berubah. Waktu orang pakai sendal mungkin cuma sendal jahit, tuh bebajalan sembarang. Oh, sudah pakai sepatu. Atau mungkin orang pakai rambut berubah segala macam. Setiap tempat jalan bila perlu ada kaca spion di belakang. Cek di muka. Betis lecek. Nong anak skap satu kali kena betis pada usah cek. Alkitab bilang dari ujung rambut sampai kaki itu punya siapa? Punya Tuhan. Saya Bapak Ibu terkadang jujur, saya diuji kesabaran lewat wanita-wanita. Istri saya, kadang biar sudah kaca, dia lihat mata begitu. Tapi dalam hati, nong anak tempel jadi kaca satu kali di wajah. Kadang sobat jalan, balik ulang. Aduh kiapa ya. Orang kalau suami-suami yang rambut botak, mandi habis, semua ambil parfum, selesai. Oh, kalau istri, jangan kor. Kofore bagini tapi indah. Lihat biar Pak Ewi itu biar rambut gondrong begitu. Pak Ewi cuma begini jadi. Oh, kalau wanita GP sana, GP sini, IKA sana. Oh, suami kalau belum lahir baru, oh pembuluh darah pecah. Apalagi rendah hati dan kelemah lembut. Saya gembala yang banyak bertahun-tahun belajar tentang Baranton Sopi Kuma itu masih perbaiki alis. Aduh, saya anak pergi juga acara sendiri. Tapi kita mulai belajar menguasai. Saya dilatih. Makanya Tuhan tempatkan wanita-wanita itu sebagai makhluk halus. Sulit orang paham. Tahu nggak makhluk halus? Dia kan manusia roh, sulit dipelajari. Hari ini dia romantis, besok dia bisa darah tinggi, besok dia bisa jadi Lucifer. Tapi kalau malam dia bahasa sebisik. Oh, dia sebisik, Han. Oh, kelelahan hilang semua. Tapi kalau sampai keluar dia bisa. Kita bilang suami-suami, siapkan modal sebelum jatuh tanggal Desember. Gembalanya akan berurusan mengenai asam lambung naik, gula naik, nambah urusan. Pokoknya wanita ada telur, ada tepung, selesai. Yang penting dia bikin dia orang makan, dia senang. Barang tamu-tamu datang, kau nyana sedia. Oh, pengadilan negeri. Tapi wanita-wanita Savior tidak demikian. Tidak mengakui karena dosa sudah diampuni.
Klik ayat berikutnya Israel. Klik Israel. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Sebagai apa? Apa? Dan biarnya ada makanan, biarnya ada makan itu kasih. Kenapa dibilang kasih yang lebih utama? Karena kasih adalah kehidupan daripada Allah itu sendiri. Kasih kita bisa memaafkan, kasih kita bisa memaklumi. Maka kalau berulang-ulang kali menghilangkan kesabaran. Klik Israel. Klik Israel. Israel, klik. Selanjutnya Israel ayat 15, baca sama-sama. Hendaklah apa? Saya yakin sekalipun ATM 0, tapi kalau damai sejahtera memerintah, ya toh, Desember kunci pintu semua, tidak usah undang tamu. Yang penting apa? Damai sejahtera. Kalau ada tamu-tamu dari keluarga, bilang lewat dari dapur. Dikatakan manusia baru supaya apa? Damai sejahtera itu memerintah. Suami di laut, suami di darat tetap tenang. Doa dengan damai sejahtera itu pasti mendatangkan berkat. Amin. Tapi kalau doa dengan kemarahan pasti mendatangkan apa? Malapetaka, malah kegagalan. Tapi kalau doa dengan damai sejahtera diberi di Tuhan, aku tahu suamiku kekurangan, aku tahu keluargaku kekurangan, tapi aku tahu dan aku percaya daripada engkau datang kelimpahan, daripada engkau datang pertolongan, aku percaya tidak ada satupun yang dapat memberkati keluargaku, hanya daripada Tuhan yang akan melakukan berkat. Suami kalau pulang kong istri dengan air mata berdoa, dengar baik, dia pakai begini 5 juta. Tapi kalau dia pulang kong lihat istri pemuka kusam, biar skincare 5-6 lantai tabal, hilang kecantikan. Saya kadang bilang sama ibu gembala, yang tidak usah terlalu banyak chat kiri kanan, kita suka yang natural, John. Sudah juga saya pindah itu alis sama dengan lift ke atas ke bawah. Sudah. Tetap di posisi yang sama seperti. Jangan sama dengan eskalator macet kiri pindah kanan. Sudah aman. Dan apa? Dan hatimu apa? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Dipanggil menjadi apa? Satu tubuh dan apa? Ulang lagi. Wanita-wanita dan Kenapa saya hibur wanita-wanita? Karena kalau wanita-wanita masuk di dapur kok ada tomat, ada bawang putih, bawang merah, syukur hilang jadi murka. Itu orang biar belum menstruasi langsung hari itu menstruasi. Apalagi dia lihat tidak ada sampai ayat 16 Israel 16 klik tiso terakhir klik terakhir sip 1, 2, 3 Hendaklah perkataan Kristus apa? segala kekayaan. Perkataan Kristus itu seperti apa wanita-wanita? Halo baby, bagaimana orang? Jangan berubah panggil dengan istri. Halo honey. Apa? Hendaklah perkataan Kristus dia dengan segala kekayaan. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengajar. Ajar Pak anak. Ya. Ajar Pak anak. Jangan ajar anak di luar daripada ajaran Kristus. Ya toh? Kita ingat sekali Israel dulu. Oh, barang penyembahan. Bu Gembala sejak kecil itu. Dulu belum ada WA, cuma SMS. Gembala mulai ini main.
Saya punya cara didikan berbeda. Kalau saya bilang A, B, C tidak lakukan, saya akan kasih hukuman. Kenapa? Saya kasih tahu dia supaya apa? Supaya dia tahu bahwa setiap perbuatan ada akibatnya. Yang kedua, perkataan Allah Kristus berdiam dalam kita supaya kita bisa mengajar, apalagi menasehati, ya menegur. Tegur. Suami salah, istri mesti tegur. Istri salah, suami mesti. Banyak suami-suami di sepio takut istri. Yang nggak ada lah tuh. Sama di sini pemberani. Ya. Artinya apa? Firman kita tegur pakai firman. Mempermalukan di banyak orang, apakah itu teguran? Tidak. Menegur, sayang, kayaknya kita ini sudah malas berdoa, itu teguran. Ayo orang doa yuk. Sayang, kayaknya orang sudah baca Alkitab ini. Mulai kering, orang doa mulai baku marah-marah. Karena ibu gembala kalau orang sudah baku marah satu bulan, ibu gembala aja panggil bertarung. Ayo tuh baku marah, tetaku kalau orang baku marah, orang dua mati. Kita bilang, aduh ajaran dari mana le ini? Apalagi selain menegur apa? Apa? Menyanyikan. Ya, Mazmur. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Jangan istri menyanyi kalau suami menyanyi. Begitu dingin. Artinya apa? Sama-sama. Kapan kita bernyanyi? Bukan pada waktu susah, tapi dalam segala. Alkitab bilang muliakanlah Tuhan dalam setiap langkah hidup. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormatmu. Cemerlang bagai. Bapak Ibu dengar ya. Bayangkan kalau suami istri dalam keadaan susah, senang, bergandeng tangan memuji Tuhan. Kita mau bilang itu yang namanya sorga di bumi. Suami-suami tensi naik, istri tensi naik. Tapi kalau hari itu Bapak Ibu bergandeng tangan memuji Tuhan, Tuhan hadir. Sebelum saya tutup ayat khotbah ini, Israel buka Matius 18 ayat 19 dan 20. Ayo klik cepat, kemah. Matius 18, 19 dan 20. 1, 2, 3 dan lagi aku berkata kepadamu, jika apa? Dua dari baca sama-sama 1, 2, 3 dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua apapun juga permintaan mereka itu akan apa? oleh Bapakku yang Ayat 20, ayat 20 diulangi dari 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, apa? di situ aku ada di tengah. Doamu tidak akan dikabulkan Tuhan kalau tidak Tuhan hadir. Tuhan hadir ketika ada apa? Sepakat. Hati sama-sama menyembahlah. Mari bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Nyanyikan sama-sama. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Ingat tulus selalu agar aku bergerak
menyenangkanmu. Tuhan mencoba hati, jadi bencana umurmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidup, Tuhan ku serahkan hidup. Semua yang ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu. Katakan aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kehidupan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hati. Hanya itu, oh menyenangkanmu, kami mau hidup kami yang terbang. Hanya itu, oh hanya ini kehidupan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya ini yang kami berikan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya ini yang kami bawa, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya jemaat Tuhan katakan menyenangkanmu. Kita nggak bisa membayar segala kebaikan Tuhan. Tuhan merindukan setiap kerinduan kita untuk lapar dan haus akan Dia. Sebab itu yang terbaik bagi Dia. Oh, haleluya. Lagi, oh kami mau yang terbaik. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini hidup kami. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Lagi ini kami menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu, hanya ini kerinduan. Menyenangkan hatimu. meragukan akan kuasanya. Sehingga terkadang
kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi benar siang hari ini, Tuhan adalah Bapa kita yang baik, dan Dia selalu mendengarkan seruan kita. Dia itu memberkati anak-anaknya. Tapi Bapa itu, semua anak-anak tahu akan hatinya, keruntuhannya. Dia mau hidup kita untuk Dia. Hanya itu. Mari angkat tangan kanan kita katakan, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, turun atas keluargamu, turun atas anak-anakmu, turun atas setiap pekerjaanmu, turun atas usahamu. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit siang hari ini, terima mujizat dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oleh bibir-bibir darah Yesus, kau sembuh siang hari, engkau pulih siang hari, engkau bebas siang hari, engkau merdeka siang hari. Kami mau mengasihi engkau lebih dari saudara.